Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa FISIP KS kelas ABCD semester 2 tahun akademik 2019-2020. Perkenankan saya mengakhiri perkuliahan mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa menjadi bahan bekal saudara di dalam menghadapi ujian akhir semester yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni tahun 2020. Baik saudara, saya mulai dari pokok bahasan di mana ada 7 yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kerangka pikir sistem politik Indonesia. Yang kedua, struktur politik dalam masyarakat. Yang ketiga, lembaga-lembaga negara, resmi dan setengah resmi. Lembaga pemerintah di daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Keempat, urusan kewenangan. Kelima, implementasi sistem politik di Indonesia. Yang ketujuh, yang keenam, saya ulangi, kita bahas kata kunci internalisasi nilai-nilai film Suhoki, dan yang ketujuh adalah perencanaan pembangunan. Baik saudara, saya mulai dari pengantar. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kebijakan publik itu adalah keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik. Lalu lembaga publik adalah lembaga yang didanai dari dana atau uang publik, yaitu uang yang dipungut secara kolektif dari publik, baik berupa pajak, retribusi, atau pungutan-pungutan lain yang ditetapkan secara formal. Penyelenggaraan semua kepentingan publik dan masalah publik yang ada pada suatu negara merupakan ruang lingkup kegiatan administrasi publik, seperti yang ditegaskan oleh Keyden tahun 82, bahwa administrasi publik merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik. Nah, dari 3 poin ini saya ingin menyoroti lembaga publik. Apabila kita berbicara kerangka pikir sistem politik, ya, bahwa lembaga publik itu ada di suprastruktur politik, ya, yang dikenal istilahnya lembaga-lembaga negara. Baik. Nah, yang ketiga, urusan publik. Di dalam perspektif kebijakan publik, itu kita mengenal urusan pemerintahan yang bersifat absolut, ya, pilihan, dan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Seperti yang saudara lihat di sini, urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Yang keenam adalah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar itu ada 18. Ya. Anda bisa melihat di lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, ini apa yang saya sampaikan, ya, di pengantar. Tadi penjelasannya saya ulangi, lembaga publik itu kita bisa lihat di lembaga negara, sementara urusan publik kita bisa melihat di urusan pemerintahan. Baik itu absolut, pilihan, maupun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikutnya adalah 4 jenis kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Nugroho itu ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah formal, konvensi, ucapan pejabat publik, dan perilaku pejabat publik. Di dalam kebijakan publik jenis formal itu ada terbagi 3, undang-undang, hukum, regulasi. Sekaligus
di sini mempertegas apa yang ada di dalam kerangka pikir sistem politik, ya, terutama di wilayah fungsi output. Jadi fungsi output itu bisa mengacu kepada pemahaman dari Nugroho berkaitan dengan kebijakan publik jenis formal, undang-undang, hukum, regulasi. Jadi undang-undang, hukum, regulasi ini menurut pemahaman saya itu adalah salah satu fungsi output yang dihasilkan oleh suprastruktur politik. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara kerangka pikir sistem politik, itu sudah dapat dipastikan terdiri dari fungsi input, ya, infrastruktur politik, konversi, suprastruktur, fungsi output, dan ada feedback atau umpan balik dari output ke input. Sementara dari input ke output itu disebut feed forward. Saudara-saudara yang saya hormati, fungsi input di sini merupakan sesuatu yang merupakan segala semua masukan atau tuntutan. Fungsi input di sini ada 4, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, ya, pendidikan politik, atau seleksi kepemimpinan, dan komunikasi politik. Fungsi input ini berada di wilayah rakyat. Kita semua ya secara tidak langsung juga sebagai rakyat. Nah, jadi bisa disederhanakan bahwa rakyat itu adalah, saya ulangi, rakyat itu harus mempunyai fungsi. Apa? Artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pendidikan politik, garis miring seleksi kepemimpinan, dan komunikasi politik. Baik, kita lanjutkan di dalam kerangka pikir sistem politik ini, ya. Pengertian dari infrastruktur politik itu adalah struktur politik yang ada di masyarakat, ya. Gabriel Elmond membagi menjadi 3. Pertama, pengelompokan masyarakat berdasarkan kehidupan sosial ekonomi, ya. Tani, buruh, menengah, intelektual. Yang kedua, pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan cara gaya dan persamaan tujuan. Bedanya A dan B itu, ya, yang A itu sifatnya individu, ya, tolok ukurnya berdasarkan mata pencaharian, diantaranya tani, buruh, menengah, dan intelektual. Sementara yang B, tolok ukurnya individu-individu yang di A mengorganisir masing-masing menjadi sebuah kelompok. Sebut saja tani ada kelompoknya, buruh ada kelompoknya, menengah ada kelompoknya, demikian pula golongan intelektual. Tentu di sini yang menarik adalah berbicara tentang perbedaan cara gaya. Maksudnya perbedaan cara gaya tentunya golongan tani akan berbeda gayanya dengan buruh. Buruh berbeda dengan golongan menengah. Menengah berbeda dengan golongan intelektual dan seterusnya. Tetapi persamaan tujuan itu ketika berbicara dalam perspektif ilmu politik, tentunya tujuan yang sama itu adalah kekuasaan atau ingin duduk di dalam kekuasaan. Nah, yang C, pengelompokan masyarakat berdasarkan kehidupan politik rakyat. Saudara-saudara, bagaimana saudara bisa melihat yang sifatnya A itu individu, B berkelompok, dan pada akhirnya yang C itu dia sudah berbicara menjadi sebuah golongan. Mudahnya Anda bisa melihat artikulasi kepentingan jadi golongan kepentingan, agregasi kepentingan jadi golongan penekan. Pendidikan politik atau seleksi kepemimpinan jadi tokoh politik. Bisa juga dari tani, buruh, menengah, intelektual masuk
di dalam partai politik. Ya. Nah, yang semua ini tidak bisa lepas dari fungsi peranan komunikasi politik. Nah, itulah saudara-saudara, kalau kita berbicara sebuah role model dari Elmont, ya, sistem politik itu, ya, fungsi input harus dimiliki oleh rakyat. Rakyat atau masyarakat terdiri dari 3 bagian besar. Pengelompokan masyarakat berdasarkan kehidupan politik, saya ulangi, kehidupan sosial ekonomi, pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan cara gaya dan persamaan tujuan, dan yang ketiga, pengelompokan masyarakat berdasarkan kehidupan politik. Nah, tuntutan ini akan dikonversi tentunya ke apa? Ke suprastruktur. Suprastruktur adalah struktur politik yang ada di pemerintahan. Paling mudah sederhananya, lembaga-lembaga negara itulah yang disebut mesin politik resmi. Dari mana saudara bisa tahu mesin politik resmi? Menurut pemahaman saya, Anda tinggal lihat pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas di situ disebutkan lembaga tinggi negara, baik MPR, DPR, Mahkamah Agung, BPK, Presiden, semua berhubungan dengan trias politika yang kita ketahui, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu saudara-saudara. Jadi selebihnya, ya, saya berdasarkan referensi menyebut mesin politik setengah resmi. Jadi mesin politik setengah resmi itu adalah lembaga-lembaga negara yang dibuat oleh negara, ya, di luar Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula di infrastruktur politik ada juga mesin politik setengah resmi. Apa? Yaitu parpol atau partai politik. Jadi partai politik itu adalah mesin politik setengah resmi di infrastruktur. Menjadi mesin politik resmi ketika dia berada di lembaga negara. Ya. Nah, tambahannya Anda perlu tahu bahwa berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang, ya, Undang-Undang 17 tahun 2007, ya, Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ini merupakan visi di dalam rencana pembangunan jangka panjang. Demikian pula di dalam Perpres 2 tahun 2019 itu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ya, di situ kita ketahui adalah RPJM-nya Presiden Jokowi periode 1 yang kita kenal dengan Nawacita dan Trisakti. Baik, kita lanjutkan. Ya. Bagaimana saudara melihat infrastruktur ada fungsi input, tentunya suprastruktur ada fungsi output. Fungsi output itu menurut bukunya Pak Rusadi Kantara Prawira, ya, distributif, regulatif, responsif, ekstraktif, dan simbolik itu merupakan kapabilitas sistem atau output yang dihasilkan oleh suprastruktur ini harus memenuhi kriteria distributif, regulatif, responsif, ekstraktif, dan simbolik. Ya. Bahasa lain tadi, fungsi output itu adalah kebijakan formal yang dihasilkan di dalam kebijakan publik. Mudah-mudahan sampai sini saudara-saudara bisa mengikuti. Ya. Kita lanjutkan. Di dalam implementasi sistem pemilu 2019, itu kita mengenal sistem leg. Ya. Pelaksanaan pemilu ini berbeda dengan tahun sebelumnya, artinya pemilu tahun 2014. Kita ketahui bersama bahwa pemilu 2014 itu adalah memakai metode bilangan pembagi pemilih dalam menentukan jumlah kursi. Maka pemilu kali ini menggunakan teknik Shenley. Ya.
Di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ya menyebutkan bahwa partai politik itu memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4%. Jadi partai politik peserta pemilu yang suaranya kurang dari 4% itu tidak dapat dimasukkan di dalam sistem LEG. Otomatis dia gugur dengan sendirinya. Ya. Nah, sesudah partai memenuhi ambang batas parlemen yang tadi 4%, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Senleg untuk mengkonversi menjadi kursi di DPR. Hal ini tertera di dalam pasal 415 ayat 2, setiap parpol yang memenuhi ambang batas akan dibagi bilangan pembagi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, seperti apa yang dimaksud 1, 3, 5, dan 7? Kita bisa lihat di sini. Ya. Sebut saja. Partai A mendapatkan total 24.000 suara. Partai B 15.000 suara. Partai C 9.000. Partai D 5.000. Nah, 1 itu adalah pembagi. Berapa? Tadi 24.000 bagi 1. 15.000 bagi 1. 9.000 bagi 1. Demikian pula 5.000 bagi 1. Sehingga dengan pembagian itu maka yang mendapatkan kursi pertama di dapil tersebut adalah Partai A dengan jumlah suara 24.000 suara. Berikutnya, bagaimana cara menentukan kursi kedua? Berhubung Partai A sudah menang pada pembagian 1, maka untuk selanjutnya Partai A akan dihitung dengan pembagian angka 3. Sementara B, C, dan D tetap dibagi 1. Seperti apa? 24.000 dibagi 3. Berapa? 8.000. Siapa yang mendapatkan kursi? Tentu di sini kembali yang mendapatkan adalah Partai B 15.000 suara. Nah, berikutnya tentu dengan perhitungan yang sama kita bagi seperti yang di awal ini. Ya, dibagi 1, dibagi 3, dibagi 5, dibagi 7. Jadi seperti contoh, Partai C 24.000 bagi 3 berapa? Nah, tentu yang mendapatkan adalah Partai C. Nah, beda dengan sistem bilangan pembagi pemilih. Kalau bilangan pembagi pemilih, saudara, ya, ini simulasi yang saudara bisa lihat nanti di slide yang insya Allah juga nanti saya akan bagikan, ya. Bilangan pembagi pemilih di sini, ya, berdasarkan catatan saya, itu adalah 27.112. 207.112, ya. Dibagi 9 kursi. Ini dapil 4 Kota Bandung, ya. Saya ulangi, 207.112 itu adalah total suara sah, ya, seluruh kecamatan yang ada di dapil 4. 207.112 itu dibagi 9 sebanyak 23.012. Sehingga kalau ada pertanyaan berapa atau bagaimana cara membaginya, jumlah suara sah dibagi jumlah kursi sama dengan X. Di sini 23.012, maka itulah yang disebut BPP. Beda dengan sistem Senleg, ya. Nah, sekali lagi saya coba simulasikan di Kota Bandung, ya. Pada tahun 2019, ya. Total keseluruhan anggota DPRD di Kota Bandung yang tidak salah 50 orang, ya. Itu partai pertama yang mendapatkan suara terbanyak itu adalah PKS 54.000, ya, bagi 1, ya. Nah, tentu yang di sini bagi 3 Gerindra, ya. Terus bagi 5 di sini PDIP, ya. Nasdem. Oh, saya ulangi. Oh ya, betul, Nasdem, ya. Lalu PAN, lalu PSI, ya, dan terakhir adalah 7.
nyambung ya dengan yang diamanatkan oleh pasal 415, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Mudah-mudahan penjelasan singkat saya ya di bab perhitungan suara ya Anda bisa memahami ya. Nah, tentunya sesuai dengan tugas-tugas yang saudara beri, yang saudara kerjakan ya. Itu pertama saya menyampaikan rasa kecewa saya karena saudara-saudara itu banyak yang tidak ngetik sendiri ya, hanya download, copy paste. Nah, itu tolong digarisbawahi ya. Mudah-mudahan di UAS ini tidak berlaku lagi ya. Anda sudah saya bekali buku ya, jadi nanti Anda bisa melihat ya langsung dari buku ya, tentu dengan pertanyaan saya, dengan strategi saya. Mudah-mudahan Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Seperti contoh, ciri-ciri partai politik, ya, bagaimana persyaratan partai politik, ya itu semua ada di dalam buku. Ya. Nah, baik saudara-saudara, sekarang kita masuk pokok bahasan berikutnya, yaitu implementasi sistem politik di Indonesia. Ya. Kurang lebih saya simulasikan level kota, ya, karena secara empirik saya juga banyak pengalaman, ya, atau cukup pengalaman di Kota Bandung, ya. Nah, ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tersurat di dalam pasal 166, ya. Di sini saudara bisa melihat bagaimana 4 komisi ini mewarnai anggota DPR, ya, khususnya di Kota Bandung. Ya, dan kota-kota kabupaten lain tentunya ya, termasuk di provinsi ya, hanya tidak hanya sampai D, ada E kalau tidak salah ya. Nah, kalau di DPR RI itu kita kenal dengan istilah fraksi ya, komisi 1, 2, 3, maaf ulangi ya, komisi bukan fraksi, komisi 1, 2, 3 dan 4 ya, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Komisi A adalah bidang hukum dan pemerintahan. Komisi B adalah bidang perekonomian keuangan. Komisi C adalah bidang pembangunan. Komisi D bidang kesejahteraan rakyat. Oke? Nah, terakhir ya saya akan juga mensimulasikan di level kota bagaimana salah satu fungsi suprastruktur di dalam alur pikir penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya. Dalam ini kepala daerah, DPRD, perangkat daerah. Sekaligus memberikan penjelasan kepada Anda bagaimana struktur lembaga, ya, lembaga negara resmi, setengah resmi, ya, lembaga pemerintah di daerah provinsi, kabupaten, kota, ya. Nah, bisa lihat di sini, saudara. Oke, ya. Pertama itu adalah satu dasar hukum. Ya, dasar hukum itu adalah menjadi norma payung ya, dasar ya, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan. Contoh ya, urusan kewenangan tadi ya, Anda ingat urusan kewenangan itu apa ya? Jangan lupa absolut, urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, serta urusan pilihan. Ya. Yang absolut itu adalah kewenangan pusat, tidak dibagi, sementara urusan wajib dan urusan pilihan adalah urusan konkuren, yang dibagi antara pusat, ya, provinsi, kabupaten, kota. Nah, urusan kewenangan ini, ya, bisa dilihat di dalam Undang-Undang 23 2014, di mana di situ sudah jelas ya, seperti yang tadi saya sampaikan, absolut, terus konkuren dan pilihan ya. Nah, urusan ini yang menjadi dasar kelembagaan ya. Teman-teman di provinsi, kabupaten, kota itu mengenal dengan istilah organisasi perangkat daerah. Kalau di pemerintah, ya kementerian. Oke? Ya, jadi tidak usah
Anda tidak usah bingung ya. Kalau di kota, kabupaten, provinsi itu kita sebut OPD atau organisasi perangkat daerah. Kalau di pusat kita sebut kementerian atau badan. Ya. Nah, di dalam kelembagaan ini itu kita mengenal dinas sebagai pelaksana kebijakan, badan itu adalah lembaga teknis yang mempunyai fungsi koordinasi kebijakan teknis. Ya, sebagai dasar dinas di dalam melaksanakan kebijakan. Di dalam hukum administrasi negara tentunya pendelegasian kewenangan itu juga harus ada keputusan kepala daerah. Karena di dalam hukum ya, penguasa tunggal itu adalah kepala daerah. Seperti halnya kepala pemerintahan itu adalah presiden. Nah, presiden atau kepala daerah membuat keputusan pendelegasian kewenangan sebagian pendidikan kepada kepala OPD. Jadilah dinas pendidikan. Gitu. Pendelegasian kewenangan berkaitan dengan perencanaan diserahkan sebagian kepada kepala Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Itu contoh-contohnya, saudara. Ya. Nah, dari sini kita lanjut ke proses perencanaan penganggaran. Ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, ada RPJMD, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ada RKPD. Nah, 3 dokumen ini merupakan salah satu juga output dari fungsi output. Nah, kembali kepada kerangka pikir sistem politik. Ya. RPJP itu 20 tahun, RPJM itu 5 tahun, ya, RKPD itu tahunan. Dan ada yang namanya penganggaran. Penganggaran itu yang berkaitan dengan keuangan negara atau keuangan daerah. Sehingga ada sebuah istilah yang mengatakan di dalam manajemen 2 sisi mata uang. Ya, perencanaan penganggaran itu artinya tidak bisa dipisahkan. Di dalam perencanaan penganggaran ini, tidak lain dan tidak bukan adalah mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran misi, sampai kepada strategi kebijakan program kegiatan atau KPK tanda kutip. Ya, kebijakan program kegiatan. Visi, misi, strategi kebijakan program kegiatan itu ada di perencanaan, baik di RPJP, RPJM, dan RKPD. Nah, sesuai dengan fungsi DPR di pasal 149, ya, bahwa fungsi DPRD ini adalah pembentukan perda, ya, anggaran, diantaranya RKPD, KUA, PPAS, APBD, APBD perubahan, ya, LKPJ, dan pengawasan. Secara umum, Anda boleh mengatakan bahwa fungsi legislatif itu adalah budgeting, pengawasan, dan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Demikian saudara-saudara yang saya hormati, ya. Bukan slogan yang membuat perubahan, tetapi eksistensi, implementasi, dan konsistensi. Itu menurut CEO Kompas, Agung Dwi Prastyo. Ya. Dan saya mengakhiri ketika rakyat jatuh cinta, pemimpin yang mengabdi bukan penguasa. Demikian saudara-saudara yang saya hormati, mudah-mudahan materi singkat saya, saudara bisa mengapresiasikan, ya, nanti UAS yang insya Allah beberapa lagi akan dilaksanakan. Ya. Terima kasih saudara atas perhatiannya. Senang saya bisa bertemu, ya, walaupun kita hanya 6 kali tatap muka, ya. Selebihnya kita online atau daring, ya. Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan, kesuksesan, keberhasilan, ya. Ingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan saudara, ya.
Mohon maaf lahir dan batin juga ya kepada saudara-saudara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.